Dan saya berpikir seperti ini juga. Adik-adik mahasiswa hari ini mungkin beliau tidak memahami bahwa Aceh pernah terjadi konflik dan pernah juga kita menjadi pengungsi. Mereka mungkin tidak tahu sejarah itu. Makanya kita perlu juga memberi edukasi kepada mahasiswa bahwa Aceh pernah mengalami hal yang sama seperti Rohingya hari ini. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahas, hari ini kita berbincang tentang kejadian yang sangat memilukan ya terhadap beberapa potongan video yang beredar di masyarakat, yaitu tentang pengusiran paksa tentang pengungsi atau imigran atau eksodus daripada pihak etnis Rohingya ya. Kita sekarang berbincang sama Kak Cut menanyakan apa sih sebenarnya terjadi, apa yang membuat seberingas itu atau se ekstrim itu yang terjadi di Aceh. Assalamualaikum Kak Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Ya sehat, alhamdulillah. Ya. Kak Cut, menurut pandangan Kak Cut, apa sebenarnya yang terjadi sehingga pengusiran atau juga aksi mahasiswa ini sampai dilakukan Kak? Iya, terima kasih atas apa yang ingin mendengarkan juga kami. Saya salah satu sebagai koordinator dari sebuah lembaga kemanusiaan Laskar Inong Aceh. Jadi merasa kecewa dengan aksi yang dilakukan oleh para adik-adik kita dari mahasiswa yang seharusnya mereka hari ini lebih memahami ya, karena mereka berada di dunia pendidikan yang mereka harus memahami isu-isu tentang kemanusiaan. Dan hari ini marak sekali pembahasan baik di dalam diskusi di kampus, mungkin bahkan di warung-warung kopi. Kita melihat diskusi tentang kedatangan Rohingya yang begitu membludak dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Tapi saya melihat hari ini kekecewaan kita terhadap pergerakan yang dibuat oleh mahasiswa dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Boleh dikatakan hari ini mereka tidak memanusiakan manusia karena kondisi hari ini terlepas daripada isu yang berbagai dalam perbedaan isu-isu yang dihembus oleh mereka-mereka itu. Tetapi hari ini marilah kita lihat Rohingya ini, hari ini mereka berada di dalam konteks yang sedang dizalimi. Seharusnya mahasiswa lebih mengkaji akar persoalan kenapa Rohingya ini mengungsi. Seharusnya ini menjadi landasan mereka dalam pergerakan yang dilakukan. Karena Rohingya ini jelas ini ada sebab akibat kenapa mereka mengungsi. Dan saya selaku lembaga dari kemanusiaan mengecam atas perlakuan mahasiswa terhadap pembubaran yang sangat keji daripada pengungsi Rohingya di tempat tersebut. Itu dia. Ya, menurut kakak sebagai pengamat yang manusia, apakah ini keterlibatan dari pemerintah atau memang ini terbiarkan atau ini ada satu skenario besar terhadap hal ini? Kan nggak mungkin hal ini spontan terjadi, Bu. Kali enggak. Iya, dan mungkin ini juga telah menjadi sebuah rahasia publik ya. Dan saya yakin bahwa ini bukan pengungsi Rohingya yang datang ini disebabkan adalah beberapa faktor yang kita buat kajian juga. Dan pergerakan mahasiswa ini yang kita sayangkan
saya melihat sebuah video juga yang juga ada orasi yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan ya. Saya tidak tahu beliau dari partai apa, tapi di sini jelas ketika beliau menyampaikan orasi ini mengecam bahwa menolak pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Ini jelas sekali bahwa pemerintah juga tidak mengkaji akar persoalan yang terjadi uh, dengan pengungsi Rohingya ini. Seharusnya pemerintah lebih melihat sosok kemanusiaannya karena terus terang kita bilang Aceh juga pernah mengalami hal yang sama beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita berkonflik itu bagaimana kita lari ke negara yang lain tapi juga tidak diperlakukan seperti ini dan saya sangat sedih di mana letak kemanusiaan kita Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kita selalu berteriak bahwa Aceh adalah nanggro terlebih atas ruang dunia. Di mana semboyang ini yang selama ini kita nampakkan, kita kewar-kewarkan. Ini yang menjadi jelas bahwa pemerintah juga tidak ada kajian yang lebih spesifik lagi tentang kenapa terjadinya pengungsi ini. Dan saya pikir ini perlu kita buat edukasi dengan mahasiswa dan pemerintah kembali bahwa berbicara dalam arti kemanusiaan. Ya, tetapi Kak bahwa mungkin ini kan bertubi-tubi sampai ke Aceh. Kenapa Aceh menjadi pilihan sehingga mungkin orasi mahasiswa juga membuat hal itu. Terus ada penangkapan yang dikatakan bahwa dia itu sebagai penyeludup manusia atau trafficking, human trafficking. Itu gimana, Kak? Ya, mungkin kita melihat ini Aceh adalah salah satu zona perairan yang sangat strategis ya. Mungkin kedekatan Aceh dengan Malaka ini dengan yang lebih dekat yang bisa dia buat pelabuhan pertama gitu. Ini saya melihat karena kedekatan zonanya ya. Karena Aceh kan terhubung pengairan bisa dekat kemana-mana. Mungkin saya melihat seperti itu. Kacip, apakah ini ada koordinator atau memang ini terkoordinasi dengan baik sehingga ini terjadi? Kalau saya melihat mahasiswa nggak seberingas itu yang terjadi demo-demo yang belakangan. Kecuali kita lihat di Pulau Jawa yang ada yang anarkis, tapi di Aceh kan nggak pernah. Tapi seanarkis inikah terjadi di Aceh? Apa yang memang membuat hal itu terjadi, Kak? Ya, mungkin tidak terlepas juga dengan isu-isu yang berkembang ya. Yang isu-isu hoak yang selama ini kita lihat di media, baik media massa atau media-media elektronik ini yang menghembuskan bahwa kedatangan Rohingya di sini ada yang ada yang mendukung gitu ya. Boleh dikatakan bahwa dengan isu-isu mereka menginginkan tanah kita bila nanti mereka sudah ramai ke Aceh. Jadi isu-isu hoak itu mungkin termakan oleh adik-adik mahasiswa tanpa mereka membuat kajian yang lebih spesifik lagi. Saya melihat seperti itu. Dan kita melihat bahwa bukan yang pertama hari ini kedatangan Rohingya di Aceh. Sudah beberapa tahun yang lalu juga berdatangan, tapi kita tidak melihat juga mereka mengambil hak-hak mereka di Aceh. Dan kita tidak juga dizalimi oleh kedatangan Rohingya tersebut. Ya, dan saya melihat adik-adik mahasiswa mungkin terprovokasi dengan isu-isu yang selama ini berkembang di media bahwa kedatangan Rohingya ini akan menjadi kita seperti kondisi hari ini di Palestina. Mungkin isu-isu seperti itu dan karena tanpa ada kajian mereka menjadi emosi dan beringas seperti itu. Mungkin dan saya melihat juga kemungkinan ada yang mendukung ya,
ada pihak-pihak tertentu mungkin yang menginginkan bahwa Aceh tidak kondusif. Saya melihat ada isu-isu ini yang coba dibangunkan untuk menciptakan konflik kembali di Aceh. Ini yang saya lihat. Apa pesan Kak Cip kepada generasi muda ya, terutama untuk menyikapi hal-hal yang memang berbau dengan kemanusiaan, terus hal-hal yang menyangkut dengan situasi si Rohingya tersebut. Apa yang sebenarnya harus kita pikirkan? Karena kan tidak sedikit juga orang itu akan banyak dan banyak terus kan. Kalau memang ini dibiarkan ditampung terus, Kak Cip. Iya, saya pikir seperti ini. Apapun kondisi hari ini, Aceh adalah Nagro yang bermartabat, yang bermarwah. Jadi kita selalu mengedepankan musyawarah. Jadi di sini ada juga kita difasilitasi Rohingya ini dengan lembaga dunia, yaitu adanya UNHCR di Aceh. Dan apa salahnya, marilah kita duduk bersama keterwakilan UNHCR, ada pemerintah, ada keterwakilan lembaga-lembaga kemanusiaan yang di Aceh. Kita coba duduk bersama, kita coba mencari titik solusi yang terbaik buat orang-orang Rohingya hari ini. Karena saya melihat seperti ini, kita kilas balik beberapa puluh tahun yang lalu, Aceh juga pernah merasakan bagaimana kita menjadi seorang pengungsi waktu kita duyun-duyun kita datang ke Malaysia. Tapi ini menjadi sebuah apa ya, boleh dikatakan empati kita terhadap Rohingya ini harus ada di dalam hati, karena kita telah mengalami hal yang sama yang kita rasakan hari ini Rohingya merasakan gitu. Dan solusi menurut saya, kita harus duduk bersama. Duduk bersama dalam berbagai komunitas yang konsen terhadap kemanusiaan. Di situ harus kita libatkan pemerintah, harus ada lembaga yang konsen terhadap kemanusiaan, ada UNHCR yang memfasilitasinya, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik, sehingga pengungsi Rohingya ini bisa kita hantarkan ke negara ketiga. Ini menurut saya kita harus duduk bersama. Jadi jangan kita kedepankan emosi, kita berpikir dengan emosi, maka tidak akan ada solusi yang arif dan bijak ketika memang kita tidak melandaskan musyawarah. Dan saya berpikir seperti ini juga. Adik-adik mahasiswa hari ini mungkin beliau tidak memahami bahwa Aceh pernah terjadi konflik dan pernah juga kita menjadi pengungsi. Mereka mungkin tidak tahu sejarah itu. Makanya kita perlu juga memberi edukasi kepada mahasiswa bahwa Aceh pernah mengalami hal yang sama seperti Rohingya hari ini. Itu menurut saya. Oke, sangat mantap statement dari Kak Cip bahwa adik kita nggak menyalahkan adik-adik mahasiswa yang melakukan demonstrasi ya, tapi mengedepankan adab dan istiadat yang berlaku di Aceh, dan juga mungkin ketidaktahuan bahwa Aceh juga salah satu pengungsi yang terbanyak juga dulu yang dibantu oleh UNHCR. Ya, Kak ya. Iya, iya betul. Ya. Dan mungkin di statement closing saya ini, saya ingin menyampaikan juga kita harus melihat hari ini, ketika kita bersikap tidak mengedepankan rasa kemanusiaan ini, hari ini dunia akan melihat Aceh sebelah mata. Ini yang kita khawatirkan. Bila ini sikap anarkis kita terus kita lakukan terhadap pengungsi Rohingya, dan yang kita khawatirkan ketika kita bermasalah nanti, dunia tidak akan melihat Aceh. Karena ini isu kemanusiaan. Ini isu sensitif bagi dunia. Dan saya sangat mengharapkan bahwa marilah kita berpikir secara bijak, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita Rohingya yang hari ini berada dalam kondisi yang sangat-sangat miris. Karena terutama kan saya juga melihat anak-anak, perempuan. Ini yang harus kita perjuangkan, karena ketika dunia melihat perempuan dan anak-anak, ini menjadi isu yang sangat
sensitif ketika kita membuat anarkis terhadap anak-anak dan perempuan. Itu Dek. Oke, oke, terima kasih Kak Cut atas paparannya sangat menarik ya. Menurut saya bahwa memang harus terjadi dialog antara mencari solusi yang terbaik antara semua kalangan ya, kalangan yang berkepentingan, yang tidak berkepentingan dan juga mencari solusi yaitu adalah negara ketiga karena kita Indonesia tidak tidak menandatangani resolusi penampung pengungsi itu yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia terhadap Rohingya. Begitu ya Kak Jun. Terima kasih banyak Ya, Kak Jun atas ya. waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.